Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hama dan penyakit pada tanaman. Perkenalkan, nama saya Amelda Siftia Choirunisa. Saya Wanda Melia Nazisa. Saya Alun Bagja Sumadia. Saya Miftah Mokira. Kami akan menjelaskan tentang hama dan penyakit pada tanaman. Tanaman dapat terinfeksi oleh berbagai organisme penyebab penyakit, seperti bakteri, virus, jamur, dan serangga. Organisme penyebab penyakit tersebut disebut dengan patogen. Akibatnya, produktivitas tanaman menurun. Nah, selain itu, ada pula beberapa organisme yang tidak menyebabkan penyakit, tetapi merusak atau menghancurkan budidaya tanaman atau produk. Organisme tersebut disebut dengan hama. Semua hama menyebabkan kerugian ekonomis dan kerusakan pada tanaman. Nah, untuk penyakit tanaman sendiri dapat digolongkan berdasarkan cara penularannya, yaitu yang pertama tular benih. Beberapa penyakit penting yang bersifat tular benih antara lain hawar daun bakteri, daun bergaris bakteri atau bacterial leaf streaks, bacterial grain rot, blas daun dan blas leher, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tular tanah. Penyakit tular tanah merupakan salah satu faktor pembatas dalam peningkatan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian. Pada umumnya, penyakit tular tanah disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia solani. Yang ketiga adalah tular udara. Perkembangan dan penyebarannya melalui udara, biasa disebut dengan penyakit tular udara. Seperti penyakit busuk daun pada musim hujan dan kelembapan udara tinggi, tetapi fluktuasi suhu udara pada siang hari terlalu tinggi. Penyakit ini sering menyerang. Pada bagian kanan slide itu merupakan contoh dari beberapa penyakit dari tular benih, tular tanah, dan tular udara. Contoh OPT. Pada tanaman gandum, penyakit karat batang dan gosong bengkak adalah dua penyakit yang umum dari tanaman sereal utama ini. Organisme penyebab karat batang ini yakni Pusentia graminis, yakni jamur, di mana gejala yang ditimbulkan adalah bercak coklat pada daun. Organisme penyebab penyakit gosong bengkak yaitu Staligo trigidi, jamur, yang mana gejala yang ditimbulkan yaitu terdapat spora dari kelenjar cendawan yang pecah berwarna hitam pada bulir gandum. Yang kedua, pada tanaman padi. Penyakit blas merupakan penyakit utama pada tanaman padi. Organisme penyebab yaitu jamur. Gejala yang ditimbulkan yaitu munculnya bintik-bintik coklat pada daun. Hama pada tanaman padi walang sangit menyerang bulir padi yang matang. Serangga penggerek batang bertelur di daun dan larvanya yang telah menetas masuk ke batang tanaman. Walang sangit menyerang butir beras yang matang. Serangga penggerek batang bertelur di daun dan larva menetas mengebor batang tanaman. Selanjutnya adalah contoh OPT, tanaman kapas. Hama utama kapas adalah serangga yang disebut wallflower. Gejala penyakit merusak tanaman dengan mengebor bunga, pucuk, dan lain-lain. Sangat mengurangi hasil produksi ulat penyerang benih. Selanjutnya tanaman kentang. Biasanya tanaman kentang diserang oleh penyakit jamur yang disebut penyakit busuk daun. Organisme penyebab penyakit ini oleh Phytophthora infestas atau jamur. Gejalanya adalah bintik-bintik coklat pada daun. Selanjutnya adalah contoh OPT, tanaman tomat. Keriting daun pada tanaman tomat salah satunya disebabkan oleh serangan hama thrips. Hama thrips atau biasa disebut sebagai kutu daun merupakan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang biasa menyerang tanaman tomat. Hama thrips ini menyerang daun pupus tanaman tomat yang masih muda seperti pucuk, tunas, dan bunga dengan cara menghisap cairan dari tanaman tersebut. Hama thrips ini bersembunyi pada permukaan bagian bawah daun muda. Daun yang terserang akan berwarna keperakan dan daun mengkerut ke arah atas. Penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum FSP Lycopersicti merupakan penyakit yang sering menjadi kendala pada budidaya tanaman tomat. Patogen menginfeksi jaringan pembuluh tanaman sehingga menyebabkan terjadinya penghambatan pada penyerapan air dan unsur hara. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.